Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak, salam sejahtera bagi kita semua. Pada pembelajaran hari ini, kita akan mempelajari tentang KD 3.4, struktur dan aspek kebahasaan teks eksposisi. Di mana pada hari ini, khususnya kita akan membahas tentang aspek kebahasaan teks eksposisi atau ciri kebahasaan teks eksposisi. Nah, Ibu sudah pernah menjelaskan mengenai aspek kebahasaan teks eksposisi pada video berikut. Ibu akan menyertakan tentang video teks aspek kebahasaan teks eksposisi. Nah, sekarang Ibu akan menambahkan sedikit materi tentang penggunaan kalimat verbal. Penggunaan kalimat verbal ini merupakan salah satu aspek yang digunakan dalam kebahasaan teks eksposisi atau salah satu ciri kebahasaan yang digunakan dalam teks eksposisi. Nah, bagaimana sih mengenai atau tambahan dari materi penggunaan kalimat verbal ini? Mari kita simak bersama-sama. Berbicara tentang kalimat verba. Nah, dinamakan kalimat verba. Verba itu kan nama lainnya adalah kata benda. Sehingga kalimat verba sendiri adalah kalimat yang berpredikat atau predikatnya menggunakan kata benda atau frasa benda. Nah, sebelum kita mengulik lebih dalam, kita ketahui dulu apa sih yang dinamakan frasa. Frasa merupakan gabungan dari dua kata atau lebih, di mana dalam frasa tersebut intinya adalah verba. Jadi, salah satu kata di dalam frasa tersebut adalah intinya atau mengandung verba. Nah, contoh-contoh dari frasa verba sendiri akan Ibu terangkan dalam papan tersebut. Silakan kalian baca sendiri mengenai contoh-contoh dari frasa verba, di mana contoh-contoh tersebut terdiri dari atau gabungan dari dua kata. Kalimat verba dibedakan menjadi dua, yaitu kalimat verba aktif atau kalimat aktif, dan yang kedua kalimat verba pasif atau kalimat pasif. Nah, pada kalimat aktif atau kalimat verba yang aktif ialah dapat diklasifikasikan lagi menjadi 4. Yang pertama yaitu kalimat aktif transitif, kalimat dwitransitif, kalimat semi transitif, dan kalimat aktif intransitif. Berikut penjelasan mengenai macam-macam atau jenis-jenis dari kalimat aktif atau kalimat verba aktif. Yang pertama yaitu kalimat aktif transitif. Apa sih kalimat aktif transitif itu? Kalian pernah mendengarnya enggak? Nah, kalimat aktif transitif itu adalah kalimat yang memerlukan atau harus dilengkapi dengan objek. Nah, struktur dari kalimat ini adalah subjek, predikat, objek. Misalnya saja pada kalimat ia menangkap cumi-cumi. Kata ia menduduki sebagai subjek, kata menangkap menduduki sebagai predikat, dan cumi-cumi menduduki sebagai objek. Nah, mengapa sih objek kok diperlukan dan harus ada pada kalimat aktif transitif? Karena apabila objek dihilangkan, maka kalimat tersebut tidak bisa kita terima atau tidak bisa kita memaknai apa sih kalimat tersebut, apa sih maksud kalimat tersebut. Misalnya saja, apabila cumi-cumi kita hilangkan sebagai objek, nah, di sini hanya akan ada kalimat ia menangkap. Lalu apa yang ditangkap dengan ia? Lalu apa yang ditangkap oleh ia? Nah, di situ kita tidak bisa memaknai kalimat tersebut. Oleh karena itu, objek diperlukan keberadaannya pada kalimat ini. Yang kedua yaitu kalimat dwitransitif. Nah, kalimat dwitransitif ini adalah kalimat yang harus dilengkapi dengan objek dan predikat. Maksudnya ialah kalimat yang membutuhkan keberadaan objek dan pelengkap, di mana struktur kalimat atau pola kalimat dari kalimat ini adalah SPOP, yaitu subjek, predikat, objek, dan pelengkap. Misalnya saja pada kalimat ibu membelikan adik sepatu baru. Kata ibu menduduki sebagai subjek, kata membelikan menduduki predikat, kata adik menduduki objek, dan kata sepatu baru menduduki pelengkap. Apabila objek dan pelengkap dalam kalimat tersebut dihilangkan, maka akan menjadi kalimat ibu membelikan. Nah, di sini tidak bisa kita terima maksud dari kalimat tersebut. Ibu membelikan apa? Ibu membelikan siapa? Oleh karena itu, objek dan pelengkap dibutuhkan dalam kalimat ini atau kalimat dwitransitif.
Kalimat aktif yang ketiga yaitu kalimat semi-transitif. Kalimat semi-transitif ini adalah kalimat yang boleh diikuti dengan objek, boleh juga tidak diikuti dengan objek. Nah, kalimat ini contohnya yaitu mereka bermain atau mereka bermain bola. Pada kata mereka menduduki subjek, kata bermain menduduki predikat, dan kata bola menduduki objek. Apabila objek, yaitu pada kata bola, dihilangkan, menjadi kalimat mereka bermain. Nah, itu bisa kita terima maksudnya karena kata bermain bisa mewakili dari kegiatan yang dilakukan oleh pronomina mereka. Jenis kalimat aktif yang terakhir yaitu kalimat aktif intransitif. Kalimat aktif intransitif adalah kalimat yang tidak menggunakan objek dalam kalimatnya. Jadi, kedudukan objek tidak diperlukan dalam kalimat ini. Pola kalimat pada kalimat aktif intransitif biasanya yaitu hanya berpola subjek predikat pelengkap, dan subjek predikat pelengkap di mana pelengkap boleh ada dan pelengkap boleh tidak ada. Contoh dari kalimat aktif intransitif yang berpola subjek predikat ialah ia pergi memancing. Pronomina ia menunjukkan atau menduduki sebagai subjek, kemudian frasa pergi memancing menduduki sebagai predikat. Kemudian contoh yang kedua yaitu berpola subjek predikat pelengkap adalah mereka bercelana pendek. Kata mereka adalah menduduki sebagai subjek, kata bercelana menduduki sebagai predikat, dan kata pendek menduduki sebagai pelengkap. Kemudian yang terakhir yaitu berpola subjek predikat pelengkap di mana pelengkap boleh ada dan pelengkap boleh tidak ada. Contohnya saja yaitu kita sedang berbisnis atau kita sedang berbisnis online. Nah, pronomina kita menduduki sebagai subjek, kemudian frasa sedang berbisnis menduduki sebagai predikat, dan online menduduki sebagai pelengkap. Nah, itu tadi variasi dari kalimat aktif intransitif. Terdapat catatan penting mengenai kalimat aktif intransitif. Nah, kalimat aktif intransitif ini sering kita temui bahwa predikatnya banyak menggunakan imbuhan ber. Kemudian kalimat ini tidak bisa kita ubah pola kalimatnya. Dalam artian tidak bisa kita jadikan menjadi kalimat pasif karena pada kalimat ini tidak kita temui atau tidak kita jumpai objek, tidak disertakan dengan objek. Oleh karena itu tidak bisa kita ubah menjadi kalimat pasif. Nah, selanjutnya pada variasi kalimat verba yaitu kalimat verba pasif atau kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya berperan sebagai penderita. Misalnya saja pada kalimat meja diangkat Bapak. Nah, di sini kata meja menduduki subjek, diangkat menduduki predikat, dan Bapak menduduki objek. Contoh lainnya yaitu mobil dikendarai Rai. Mobil menduduki subjek, dikendarai menduduki predikat, dan Rai menduduki objek. Pada kedua kalimat tersebut bisa kita simpulkan bahwa predikat dari kalimat pasif itu kebanyakan atau sering kita temui bahwa predikatnya menggunakan imbuhan di, seperti diangkat, dikendarai, dilukis, digambar, dan lain sebagainya. Nah, itu tadi anak-anak tambahan mengenai kalimat verba dalam teks eksposisi. Semoga bisa membantu anak-anak dalam mengerjakan tugas-tugas yang Ibu berikan. Apabila Ibu terdapat salah kata, Ibu mohon maaf. Semoga ilmu yang kita dapatkan hari ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.